Setiap pagi aku terbangun dengan daftar pekerjaan yang seolah tak pernah habis. Alarm berbunyi, telepon berdering, email menumpuk, dan notifikasi dari berbagai aplikasi seakan bersaing untuk menarik perhatianku. Dunia modern menuntut kita untuk selalu bergerak, selalu produktif, selalu mencapai. Ada anggapan tersirat bahwa jika kita tidak terus maju, maka kita gagal. Bahwa waktu yang terbuang adalah waktu yang sia-sia. Aku pun sering merasa terjebak dalam ritme ini, seolah nilai diriku diukur dari seberapa banyak hal yang dapat kulakukan dalam satu hari. Namun, dalam keheningan beberapa jam terakhir ini, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih penting. Produktivitas tidak boleh menjadi ukuran tunggal dari keberhargaan diri. Dunia menuntut aku untuk menjadi mesin yang tak lelah. Namun aku hanyalah manusia, dengan batasan, dengan lelah, dengan emosi yang kadang tidak bisa dikendalikan. Tidak ada yang salah dengan istirahat. Tidak ada yang salah dengan melambat. Bahkan ketika sekitar menuntut kecepatan, aku mulai memahami bahwa penerimaan diri berarti mengakui bahwa aku cukup. Meski aku tidak selalu sibuk, meski aku tidak selalu mencapai target-target yang dibuat orang lain. Tekanan untuk terus maju kadang membuatku kehilangan jejak diriku sendiri. Aku lupa bahwa ada hal-hal sederhana yang memberi makna pada hidup. Duduk sejenak, menikmati secangkir teh hangat, membaca buku yang lama tertunda, atau sekadar menatap langit sore yang tenang. Di balik ritme kehidupan yang serba cepat, aku belajar bahwa keberhargaan diri lahir dari keseimbangan, bukan dari kesibukan tanpa henti. Aku cukup bukan karena aku mampu menyelesaikan semuanya, tetapi karena aku berani berhenti sejenak, menyadari diriku, dan menerima bahwa aku manusia. Kadang aku melihat teman-temanku yang tampak berhasil, selalu produktif, selalu mencapai target. Aku tidak menolak mereka, tapi aku memilih untuk tidak membandingkan diri. Karena hidupku berbeda, jalanku berbeda, kapasitasku berbeda. Belajar mengatakan aku cukup apa adanya. Aku bukan berarti menyerah atau malas. Ini adalah bentuk keberanian untuk mengakui bahwa keberhargaan diri tidak harus dibuktikan setiap saat dengan pencapaian dan kesibukan. Aku ingin menegaskan kepada diriku sendiri, di tengah kebisingan tuntutan dunia, bahwa aku berhak untuk bernapas, bahwa aku berhak menghargai langkah-langkah kecilku. Bahkan ketika dunia menuntut langkah besar, aku cukup. Bukan karena aku memenuhi ekspektasi produktivitas orang lain, tetapi karena aku setia pada diriku sendiri. Dan dalam kesadaran itu, aku menemukan ketenangan yang lebih dalam daripada apapun yang bisa diukur oleh angka, target, atau kesibukan yang tak pernah berhenti. Seringkali, aku menemukan diriku terperangkap dalam lingkaran perbandingan, melihat orang lain dengan pencapaian yang lebih tinggi, kehidupan yang tampak lebih sempurna, atau keberuntungan yang seolah mengalir tanpa henti. Membuat hatiku tersayat. Ada rasa kecil di dalam diriku yang bertanya, mengapa aku tidak seperti mereka? Mengapa aku selalu tertinggal? Rasa itu, meski halus diam-diam meracuni kepercayaan diri, membuatku meragukan nilai diriku sendiri. Dunia modern, dengan segala eksposur dan transparansinya, seakan memaksa kita untuk selalu membandingkan diri dengan orang lain, tanpa memberi ruang untuk merasa cukup apa adanya. Namun, semakin aku merenung, aku menyadari bahwa perbandingan ini tidak pernah adil. Aku tidak melihat perjuangan di balik senyum mereka, air mata yang mereka sembunyikan, atau kegagalan yang tidak diunggah ke layar. Aku hanya melihat hasil akhir, kilau yang memukau, sementara prosesnya tersembunyi. Dan dalam kebutaan itu, aku lupa bahwa setiap perjalanan hidup berbeda, setiap langkah memiliki waktunya sendiri, dan setiap luka yang kualami adalah bagian dari diriku yang utuh. Aku mulai belajar bahwa luka dari perbandingan sosial hanya bisa disembuhkan dengan penerimaan diri. Mengakui bahwa aku cukup bukan berarti aku berhenti berkembang atau tidak ingin lebih baik, tetapi berarti aku berhenti menilai diriku melalui pencapaian orang lain. Nilai diriku bukanlah cerminan dari kesuksesan orang lain, melainkan dari kesetiaan pada perjalanan dan pertumbuhan diriku sendiri. Aku berhak untuk merasa bangga atas langkah-langkah kecil yang telah kulalui, atas ketekunan yang mungkin tak terlihat oleh mata publik. Kadang, aku mengamati teman-temanku yang tampak selalu lebih cepat, lebih berhasil, atau lebih beruntung. Aku bisa memilih iri hati, atau aku bisa memilih bersyukur. Bersyukur karena aku masih berdiri, karena aku masih mencoba,
Dan karena aku masih memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang, setiap luka yang muncul dari perbandingan menjadi pengingat bahwa aku manusia, bahwa aku tidak sempurna. Dan itu tidak apa-apa. Aku ingin menegaskan kepada diriku sendiri, di tengah suara-suara yang selalu membandingkan dan menilai, bahwa aku cukup apa adanya, tidak perlu mengejar bayangan orang lain, atau meniru jalan hidup mereka. Aku memiliki hak untuk menghargai diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan, dan merayakan keberhasilan kecil yang mungkin tak pernah terlihat oleh siapapun. Dalam kesadaran itu, aku menemukan kedamaian, bahwa cukup bukanlah kata pasif, tetapi sebuah pernyataan keberanian. Keberanian untuk berdiri di hadapan dunia, menjadi diriku sendiri, dan menerima bahwa hidupku dengan segala ketidaksempurnaan dan lukanya sudah cukup. Aku sering merasa terbebani oleh suara-suara yang datang dari sekelilingku, suara keluarga, teman, tetangga, bahkan masyarakat luas. Mereka memberi harapan yang seolah tak bisa ditawar. Menikah di usia tertentu, memiliki pekerjaan yang mapan, memiliki rumah dan kendaraan, atau bahkan menjalani hidup sesuai dengan norma yang telah lama ditetapkan. Setiap kali aku mencoba mengikuti jalan itu, seolah ada tekanan yang menekan dadaku, membuat langkahku terasa berat dan jiwaku terasa sempit. Dunia tampak menilai-nilai diriku dari sejauh mana aku memenuhi standar yang telah mereka tetapkan, bukan dari siapa aku sebenarnya. Namun, semakin lama aku merenung, aku menyadari bahwa hidupku bukanlah milik mereka. Nilai diriku bukanlah hasil penilaian orang lain, melainkan bagaimana aku menafsirkan dan menghargai diriku sendiri. Aku berhak menentukan jalan hidupku, memilih apa yang membuatku bahagia, dan menerima konsekuensi dari pilihanku itu tanpa merasa bersalah. Aku cukup apa adanya. Aku bukan sekadar kalimat, tapi sebuah deklarasi keberanian untuk menolak hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi yang bukan milikku. Terkadang, aku merasa bersalah karena tidak mengikuti standar yang mereka tetapkan. Ada rasa takut bahwa aku akan dianggap gagal atau tidak pantas. Namun, perlahan aku belajar bahwa rasa bersalah itu muncul dari kepatuhan yang berlebihan pada penilaian eksternal, bukan dari kesalahan yang sebenarnya. Hidup adalah perjalanan pribadi, dan setiap orang memiliki definisi sukses dan kebahagiaan yang berbeda. Aku tidak harus meniru jalan hidup orang lain untuk membuktikan bahwa aku cukup, karena keberhargaan diri lahir dari kesadaran akan nilai diri sendiri, bukan dari pengakuan orang lain. Aku mulai melihat bahwa kejujuran terhadap diri sendiri lebih penting daripada kepalsuan yang tampak sempurna. Ada ketenangan yang aneh ketika aku berhenti menuruti tekanan sosial, ketika aku memilih untuk hidup sesuai dengan hati nurani dan prinsipku. Aku merayakan langkah-langkah kecil yang kubuat sendiri, bukan karena mereka diakui oleh masyarakat, tetapi karena mereka membawaku lebih dekat kepada versi diriku yang sebenarnya. Aku ingin menegaskan kepada diriku sendiri bahwa meski dunia menuntut banyak hal, aku berhak untuk menetapkan standar hidupku sendiri. Aku cukup, bukan karena aku memenuhi harapan mereka, tetapi karena aku berani berdiri dengan keyakinan bahwa hidupku memiliki nilai, terlepas dari penilaian orang lain. Dalam kesadaran ini, aku menemukan kebebasan untuk menjadi diri sendiri, bebas dari beban standar yang kaku, dan bebas untuk menerima bahwa apa yang kulakukan, apa yang kulalui, dan siapa aku sudah cukup. Aku pernah tersesat dalam labirin perasaan, di mana cinta yang seharusnya menenangkan justru menjadi sumber luka. Hubungan yang kupikir akan memberi kebahagiaan seringkali menuntut aku untuk mengorbankan diriku sendiri. Aku belajar untuk menyesuaikan diri, menahan pendapat, menyembunyikan emosi, bahkan menyangkal kebutuhan batinku sendiri hanya untuk menjaga agar hubungan itu tetap baik-baik saja. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini cinta atau hanya sebuah bayangan yang menuntut pengorbanan tanpa akhir? Seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa kehilangan jati diri dalam nama cinta bukanlah keberanian, melainkan penyangkalan diri. Aku menyadari bahwa untuk mencintai orang lain dengan sehat, aku harus terlebih dahulu mencintai diri sendiri. Aku harus berani berkata pada diriku sendiri, aku cukup apa adanya. Aku sebelum membiarkan orang lain membentuk definisi kebahagiaanku. Cinta yang menuntut perubahan total, yang membuatku merasa tidak pernah cukup, bukanlah cinta sejati. Itu adalah cermin dari ketakutan, kekosongan, dan kebutuhan yang tidak sehat dari pihak lain.
Menemukan cinta diri dalam situasi seperti itu bukanlah perkara mudah. Ada rasa bersalah, takut ditinggalkan, dan keraguan yang terus menghantui. Namun, aku mulai belajar bahwa batasan bukanlah dinding untuk memisahkan, melainkan pelindung untuk menjaga integritas diri. Menolak untuk terus menyakiti diri sendiri bukan berarti egois, melainkan tindakan paling tulus dari cinta sejati cinta terhadap diri sendiri. Aku belajar menghargai perasaan, pikiran, dan kebutuhan batinku, sekalipun itu berarti harus menjauh dari hubungan yang merusak. Aku juga memahami bahwa pencarian cinta diri bukan proses instan. Ada hari-hari ketika aku masih ragu, ketika aku masih merasa kurang. Namun, setiap kali aku menegaskan pada diriku sendiri bahwa aku cukup apa adanya, aku merasakan kekuatan yang berbeda. Kekuatan untuk mengatakan tidak pada yang merendahkan, untuk memilih kedamaian atas drama, dan untuk membangun hubungan yang menghormati integritasku. Dalam proses ini, aku menemukan bahwa mencintai diri sendiri tidak mengurangi kemampuan untuk mencintai orang lain. Justru sebaliknya, cinta yang lahir dari keutuhan diri jauh lebih tulus dan sehat. Aku ingin menegaskan pada diriku sendiri, di tengah rasa sakit dan ketakutan yang mungkin muncul, bahwa aku berhak untuk dicintai. Bukan karena aku menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain, tetapi karena aku utuh dan cukup apa adanya. Dan ketika aku mampu mencintai diriku sendiri dengan tulus, aku menemukan kedamaian yang tidak tergantikan, kedamaian yang membebaskan, yang menegaskan bahwa aku layak untuk bahagia, aman, dan dicintai, tanpa harus mengorbankan esensi diriku. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, mengapa dunia modern tampak menuntut kesempurnaan yang tidak realistis? Di setiap sudut, aku disuguhi cerita tentang orang-orang yang selalu tersenyum, selalu produktif, selalu bahagia. Media, teman, bahkan lingkungan kerja seakan menuntut aku untuk menutupi kerentanan, menyembunyikan kegelisahan, dan berpura-pura kuat meski hatiku bergejolak. Dalam kebisingan itu, aku merasa terasing dari diriku sendiri, seolah suara hatiku tidak cukup penting untuk didengar. Namun, perlahan aku belajar sesuatu yang fundamental. Kesehatan mental bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari kemanusiaan. Mengakui perasaan sedih, cemas, atau lelah bukanlah kegagalan. Aku mulai memahami bahwa untuk merasa cukup apa adanya, aku harus memberi izin pada diriku untuk tidak selalu kuat, untuk tidak selalu sempurna. Aku cukup bukan karena aku mampu menutupi luka, melainkan karena aku berani menatapnya, mengenalinya, dan menerima bahwa itu adalah bagian dari diriku. Di dunia yang sering menuntut performa tanpa henti, penerimaan diri menjadi bentuk perlawanan yang tenang. Aku berhenti menilai diriku hanya dari capaian atau penampilan luar. Aku mulai menghargai setiap langkah kecil yang kulakukan untuk menjaga kesehatanku, baik mental maupun fisik. Aku belajar memberi ruang untuk menangis, memberi waktu untuk merenung, dan memberi perhatian pada kebutuhan batinku. Dalam proses ini, aku menyadari bahwa cukup apa adanya bukan berarti pasif atau menyerah, tetapi merupakan bentuk kesadaran dan penghargaan terhadap diriku sendiri. Aku juga memahami bahwa perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika kecemasan muncul tanpa alasan jelas, ketika rasa lelah menguasai seluruh tubuh, atau ketika suara internal yang mengkritik terasa lebih keras daripada kota-kota penyemangat. Dalam momen-momen itu, aku harus menegaskan kembali bahwa aku cukup, bahwa aku layak untuk mendapatkan kasih sayang, ketenangan, dan perhatian termasuk dari diriku sendiri. Aku belajar untuk merawat diriku dengan kesabaran, untuk menenangkan pikiran yang resah, dan untuk menghormati proses yang lambat tapi nyata. Yang paling penting, aku menyadari bahwa menerima kesehatan mental bukan berarti hidup bebas dari masalah. Aku tetap menghadapi tantangan, tetap merasakan kesedihan, tetap menghadapi ketidakpastian. Namun, aku mampu melakukannya dengan pemahaman bahwa aku tidak harus sempurna untuk berharga, dan aku tidak harus menutupi luka agar diterima. Aku cukup apa adanya, lengkap dengan kelemahan dan ketidakpastian, dan itu sudah menjadi kemenangan tersendiri. Dalam kesadaran itu, aku menemukan kedamaian, yang dalam kedamaian yang lahir dari penerimaan, kesadaran, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Aku belajar bahwa cukup apa adanya bukan sekadar frasa, tetapi prinsip hidup yang memberi ruang bagi aku
untuk bernapas, untuk merasakan, dan untuk tumbuh dengan utuh. Dan dari ruang itu, aku menemukan kekuatan yang sejati. Kekuatan untuk menghadapi dunia, bukan dengan topeng kesempurnaan, tetapi dengan hati yang jujur, rapuh, dan penuh penerimaan. Aku hidup di zaman di mana segala sesuatu serba cepat. Informasi datang tanpa henti. Pesan dan notifikasi menuntut perhatian setiap detik. Dan kepuasan seolah harus instan. Belanja online hanya dengan satu klik. Makanan siap saji, tersedia dalam hitungan menit. Hiburan tanpa batas, hanya melalui layar. Dunia ini memanjakan kecepatan, tetapi di saat yang sama, ia membuatku merasa hampa. Aku bertanya pada diriku sendiri, di tengah semua yang instan ini, di mana makna yang sejati? Aku menyadari bahwa hidup tidak bisa diukur dari seberapa cepat aku mendapatkan sesuatu, atau seberapa banyak yang kulahap. Kepuasan yang datang instan seringkali tidak meninggalkan jejak yang bertahan lama. Aku melihat orang-orang di sekitarku tampak sibuk, tampak bahagia. Tetapi ketika aku menyelami percakapan mereka, ada kekosongan yang samar. Mereka bergerak cepat, tetapi mungkin tidak pernah berhenti cukup lama untuk menanyakan apa yang sebenarnya aku cari. Apa yang membuat hidupku berarti? Dalam keheningan dan perlambatan ini, aku mulai memahami bahwa pencarian makna bukanlah sesuatu yang bisa dipercepat. Makna lahir dari pengalaman yang dalam, dari refleksi, dari hubungan yang tulus, dan dari kesadaran akan diri sendiri. Aku belajar menghargai momen-momen sederhana. Berjalan di taman tanpa tujuan, duduk menatap langit, menulis pikiran yang bergejolak, atau mendengarkan cerita teman tanpa tergesa-gesa. Hal-hal itu mungkin tampak kecil dan biasa, tetapi mereka memberi rasa utuh yang tidak bisa dibeli atau didapat secara instan. Aku belajar bahwa cukup apa adanya bukan berarti menolak kemajuan atau kenyamanan yang ditawarkan zaman modern, tetapi berarti memahami batas antara kepuasan sesaat dan kebahagiaan yang berakar dalam. Aku cukup karena aku berani menahan diri dari arus kecepatan yang menyesatkan. Karena aku berani menemukan ritme dan makna yang sesuai dengan hidupku sendiri, bukan dengan ekspektasi dunia yang serba instan. Aku belajar menghormati waktu dan proses, karena setiap pengalaman, setiap perjuangan memberikan kedalaman yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh kepuasan instan. Kadang, aku merasa gelisah ketika dunia bergerak terlalu cepat, dan aku memilih untuk melambat. Aku menyadari bahwa melambat bukanlah kelemahan, melainkan keberanian. Keberanian untuk menemukan makna di tengah hiruk pikuk yang menuntut segalanya serba cepat. Keberanian untuk tetap setia pada nilai-nilai yang membuat hidupku bermakna. Aku belajar menerima bahwa aku cukup apa adanya, bukan karena aku memiliki segalanya, tetapi karena aku mampu menemukan kedalaman dalam kesederhanaan, ketenangan dalam perlambatan, dan makna dalam pengalaman yang sejati. Aku menemukan bahwa hidup yang penuh makna bukan tentang seberapa cepat aku berlari, tetapi seberapa sadar aku menjalani setiap langkah, menghargai setiap momen, dan tetap utuh menjadi diriku sendiri. Dalam kesadaran ini, aku merasa cukup. Cukup bukan sebagai kata pasif, tetapi sebagai prinsip hidup yang memberi arah, ketenangan, dan keutuhan yang tidak bisa digantikan oleh apapun yang instan. Aku hidup di dunia yang selalu berkata bahwa nilai diri seseorang dapat diukur dari apa yang dimilikinya. Iklan dan media sosial menampilkan kehidupan gemerlap, rumah besar, pakaian mewah, kendaraan mahal, dan perjalanan eksotis. Seolah semua itu adalah simbol kebahagiaan dan kesuksesan. Setiap hari aku disuguhi pesan yang halus namun persisten. Kamu kurang jika tidak memiliki ini. Kamu tidak cukup jika tidak terlihat begitu. Dunia modern, dengan segala konsumerismenya, membuatku bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup apa adanya? Atau aku hanya cukup ketika aku memiliki semua yang mereka anggap bernilai? Semakin aku merenung, aku menyadari bahwa barang-barang materi tidak pernah bisa memberi makna yang sejati. Aku bisa membeli semua yang diiklankan, tetapi itu tidak akan mengisi ruang kosong yang ada di dalam diriku. Identitas bukanlah cerminan dari benda yang aku miliki, melainkan dari siapa aku, bagaimana aku berpikir, bagaimana aku bersikap, dan bagaimana aku merasakan hidup dalam dunia yang menekankan kepemilikan sebagai ukuran. Aku belajar bahwa cukup apa adanya berarti menolak definisi yang dibuat oleh konsumerisme. Aku cukup bukan karena aku memiliki segalanya,
Tetapi karena aku utuh sebagai manusia, lengkap dengan pikiran, perasaan, dan pengalaman yang membentuk diriku, aku juga menyadari bahwa konsumerisme menciptakan perangkap psikologis yang halus. Setiap barang baru yang kubeli seringkali hanya sementara memberi rasa puas. Setelah beberapa saat, rasa puas itu hilang, digantikan dengan keinginan baru yang membuatku merasa kurang lagi. Ini siklus tanpa akhir yang bisa membuat seseorang kehilangan kontak dengan dirinya sendiri. Aku bertanya, apakah aku hidup untuk diriku atau untuk memenuhi tuntutan pasar dan ekspektasi sosial? Pertanyaan itu menuntunku untuk kembali menegaskan bahwa cukup apa adanya aku adalah keberanian untuk hidup tanpa harus dibentuk oleh apa yang aku miliki. Lebih jauh lagi, aku belajar bahwa kebahagiaan dan identitas yang sejati lahir dari kesadaran diri, bukan dari kepemilikan materi. Aku menemukan makna dalam hubungan, dalam pengalaman, dalam kontribusi kecil yang aku buat bagi orang lain, dan dalam refleksi diri. Hal-hal ini tidak bisa dibeli atau diukur secara kuantitatif. Merekalah yang memberi rasa utuh dan damai yang sejati. Menjadi diri sendiri, menerima kelemahan dan kelebihan, adalah bentuk pemberdayaan yang jauh lebih kuat daripada sekadar memiliki benda yang mahal atau mengikuti tren yang serba gemerlap. Aku ingin menegaskan kepada diriku sendiri bahwa aku cukup apa adanya, bukan karena aku memenuhi standar konsumerisme atau memiliki semua yang diidealkan dunia, tetapi karena aku sadar akan nilai dan integritas diriku. Aku cukup karena aku mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang diciptakan oleh dunia, dan karena aku mampu menghargai perjalanan hidupku dengan segala pengalaman dan pembelajaran yang telah kulalui. Dalam kesadaran itu, aku menemukan kebebasan, sejati kebebasan dari tekanan untuk selalu memiliki, dari rasa kurang yang diciptakan oleh konsumsi, dan dari identitas palsu yang lahir dari materi. Aku cukup bukan karena dunia mengatakan begitu, tetapi karena aku sendiri menegaskan hal itu. Aku sering merenung tentang waktu dan perubahan, tentang bagaimana hidup menuntut aku untuk terus berkembang. Dunia modern selalu bergerak maju, menuntut aku beradaptasi, belajar hal-hal baru, meningkatkan kemampuan, dan menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan yang terus berubah. Aku menyadari bahwa evolusi diri adalah hal yang tak terelakkan. Stagnasi bukanlah pilihan. Namun, di tengah semua itu, ada pertanyaan yang selalu mengganggu pikiranku. Bagaimana aku bisa berubah dan tumbuh tanpa kehilangan esensi diriku yang paling dasar? Perubahan seringkali datang dengan godaan untuk meniru orang lain, mengikuti standar, atau mengorbankan nilai yang kupegang demi diterima. Aku bisa saja mengikuti arus, menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial, atau mengambil jalan pintas demi terlihat sukses atau beradaptasi dengan cepat. Tetapi aku sadar, evolusi yang lahir dari tekanan eksternal tanpa kesadaran diri hanya akan membuatku kehilangan jati diri. Aku mulai memahami bahwa tumbuh bukan berarti menjadi orang lain, tetapi memperdalam siapa aku sebenarnya, menyempurnakan versi terbaik dari diriku sendiri tanpa meninggalkan akar dan nilai yang membuatku utuh. Aku belajar bahwa evolusi diri harus berjalan seiring dengan penerimaan diri. Aku cukup apa adanya, tetapi aku juga mampu berubah. Aku dapat belajar dari pengalaman, memperbaiki kesalahan, dan mengasah kemampuan tanpa merasa harus menolak siapa aku sejatinya. Setiap langkah maju, setiap keberanian untuk mencoba hal baru adalah bagian dari proses menjadi diri yang lebih utuh, bukan bagian dari usaha untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Aku berani menghadapi ketakutan, merangkul ketidakpastian, dan menerima bahwa pertumbuhan tidak selalu mulus, namun tetap membawa makna. Dalam perjalanan ini, aku mulai menghargai keseimbangan antara adaptasi dan kesetiaan pada diri sendiri. Aku bisa berubah, namun tidak harus mengorbankan prinsip dan nilai yang membuatku unik. Aku bisa belajar dari orang lain tanpa meniru mereka sepenuhnya. Aku bisa mengadopsi hal-hal baru tanpa menolak akar identitasku. Evolusi sejati, aku sadari, bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi lebih sadar, lebih utuh, dan lebih berani menghadapi hidup dengan segala kompleksitasnya. Aku ingin menegaskan kepada diriku sendiri bahwa aku cukup apa adanya. Bahkan ketika aku terus tumbuh dan berubah, aku berhak menjadi fleksibel, belajar, dan beradaptasi, tetapi tetap setia pada esensi diriku. Aku cukup
Karena aku mampu menghormati perjalanan hidupku, menghargai pembelajaran dari setiap pengalaman, dan tetap menjaga integritas serta nilai yang melekat pada diriku. Dalam kesadaran ini, aku menemukan ketenangan dan keberanian sejati bahwa aku dapat berevolusi, namun tetap menjadi diriku sendiri, utuh, lengkap, dan cukup. Dan akhirnya, aku menyadari bahwa cukup apa adanya bukanlah titik akhir, tetapi fondasi dari semua pertumbuhan. Dari fondasi itu, aku dapat melangkah maju dengan keyakinan bahwa setiap perubahan, setiap pembelajaran, dan setiap tantangan akan menambah kedalaman pada diriku, bukan menghapusnya. Aku cukup, dan aku tetap utuh, meski dunia terus berubah di sekitarku.